wa arada fakhrahu 'alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Nah, dari sini kata habaib keluar. Setelah Allah ciptakan nur, Allah kemudian dari nur itu, cahaya itu memancar nggak? Disebut pancaran cahaya. Kalau kita pakai kamera, coba sorot TV, itu cahayanya bergelombang-gelombang nggak? Nah, cuma kalau pakai kasat mata ini nggak kelihatan bahwa cahaya itu memancar. Karena ini dekat, kita nggak ngerasain gelapnya. Itu matahari yang sampai ke kita sekian menit baru nyampe di bumi. Cahaya bulan itu sekian menit baru nyampe di bumi. Petir, kalau terjadi petir duluan cahayanya pas suaranya. Cahaya dulu, berarti cahaya ini cepat sekali dia bergerak. Kalau suara lambat. 2 detik kita setelah melihat petir baru bunyi geledek gitu ya. Begitu kan? Kenapa? Karena kecepatan cahaya merambat itu lebih cepat daripada suara. Inilah orang bertanya, lebih mulia mana Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Jawabannya, lebih cepat mana nur sama suara. Yang diterima Nabi Musa suara apa nur? Suara. Nabi Musa nggak jumpa dengan Allah, dia mendengar Maka kata Imam Syarqawi, wa u'tiya Musa alfa quwwatis sama. Sayyidina Musa diberikan 1000 kekuatan mendengarkan. Sehingga ketika Sayyidina Musa mendengarkan suara Tuhan, itu dia nggak gila, nggak hancur. Itu gunung yang sekarang terjadi longsor di mana-mana. Ya. Kalau di dalam teks yang kita baca ya banyak kitab. Ketika Allah berkalam kepada setempat, tidak ada yang menyangganya. Tasbih-tasbih nggak ada lagi yang nyangga. Yang bertasbih siapa? Pohon-pohon, hewan-hewan. Yang menyangganya sudah nggak ada. Kalam Allah turun, maka tanah-tanahnya akan ikut hancur. Oleh karena itu ini sederhana, kita nggak ngomong ilmu fisika, kita ngomong ilmu Nabi Muhammad SAW. Ada orang meninggal supaya dia tidak disiksa dengan dosa kecil bernama tidak istinja, tidak taharah. Oleh Nabi dikasih apa? Apa dikasih di atas kuburannya? Pelepah, benar nggak? Ditancepin pelepah, kata Nabi, la'alla yukhaffafa. Semoga dia diringankan malam yaibas. Selama itu pelepah belum kering. Kata Imam Suyuti, selama pelepah kurma belum kering, ada malaikat yang bertasbih di situ. Tasbih itulah yang menahan untuk tidak disiksa yang di bawahnya. Bayangkan kalau pohon-pohon ditebang, hutan-hutan digunduli, lalu kalam Allah turun. Secara ekologinya, hujan turun gak ada yang nahan. Tapi kan orang lupa, hujan ini turun di perintah Allah atau turun sendiri? Kenapa kita pernah gak berdiri, depan kita hujan, kita gak hujan? Atau kita kena hujan 3 meter itu gak hujan? Pernah ngalamin? Itu Allah yang ngatur, disebutkan dalam Quran surah An-Nur, banyak sekali ungkapan-ungkapan seperti itu. Allah yang batas-batasin hujan. Ketika para sahabat ya kena debu angin, terus apa kata mengumpat api angin. Angin sial gitu. Nabi marah. Marah Nabi marah mendidik. Kalau marahnya orang Bantar Gebang apa? Kalau bau sampah sampai sini ya. Nabi marahnya mendidik, kata beliau, la tasubbur rih, jangan kamu caci maki makhluk bernama angin. Fa innaha ma'muratun. Karena angin itu diperintah. Siapa yang perintah? Allah. Diperintahlah malaikat menghalaunya. Ada tasbihnya, ada zikirnya udah pada angin itu. Maka kalau dengar suara geledek, bacanya apa? Lahau, jangan apa, kan banyak nih yang latah. Kalau suara geledek, nyebutnya apa? Kodok gitu ya. Nanti kalau diledekin sama malaikat maut, sebelum meninggal baca kodok nanti ya.
Syekh Abdul Qadir Jilani ngikutin jalan Imam Shibli. Abu Bakar Shibli, Syekh Abdul Qadir Jilani, ini diceritakan oleh anaknya. Ayahandaku Syekh Abdul Qadir Jilani sebelum meninggal, beliau baca apa? Dari kolbunya baca Allah, Allah, Allah. Jadi dia kalau kaget bacanya Allah. Mau gerak bacanya Allah. Kata anaknya, ayahandaku saat ditarik nyawanya oleh malaikat maut, dia tidak merintih. Dia hanya baca Allah, Allah. Ini kalau meninggal ntar gimana ini? Apa yang dibaca ini? Orang mau meninggal dilihat cara dia mau tidur. Mau meninggal dengan indah atau tidak indah? Maka mulailah punya tabiat kebiasaan baik sebelum tidur. Jangan nonton bokep Pak sebelum tidur. Apalagi nonton film-film apa yang melalaikan kepada Allah. Nonton nyanyi-nyanyi sebelum tidur itu jangan. Saya khawatir nanti meninggalnya dalam keadaan lalai. Sebelum tidur, tidur itu jangan dikira tidak ada nilainya. Tidur itu kalau dalam nama Allah dia ibadah. Benar gak? Tidur ibadah gak? Ya. Jangankan tidurnya orang puasa, tidur orang gak puasa aja ibadah. Saya nih tidur, niatnya besok mau kerja nafkahin anak istri. Maka kerja saya itu ibadah. Supaya kerjanya kuat harus tidur. Maka tidurnya jadi ibadah. Jadi bapak-bapak tidur harus kualitasnya bagus. Ibu-ibu kalau bapak-bapak mau istirahat fasilitasnya bagus-bagus. Layani baik-baik. Karena mereka sedang beribadah. Saya sering sampaikan kisahkan Imam Syazili, salah satu wali ghaus, wali kutub di zamannya. Dia ngomong ke muridnya, wahai Ananda, aku mau wiridan. Tahu-tahu ambil batal, miring ke kanan terus tidur. Muridnya ini bertanya-tanya antara syak ragu dengan macam-macam. Katanya mau wiridan kok ngorok. Rata-rata kan cowok ngorok ya, Pak ya. Ini pada ngorok kan nih tidurnya. Ngorok ya. Orang ngorok kan nggak tahu dia ngorok. Yang tahu istrinya. Tapi kalau orang udah cinta ngorok tuh bunyinya tasbih. Subhanallah. Allah. Tapi kalau udah gak seneng, gini doang udah gak enak bunyinya. Ih, berisik. Tapi kalau cinta, ngorok itu indah sekali. Justru kalau gak ada yang ngorok, dia rindu. Samping gua nih, dicari-cari kalau cinta. Nah, jadikan tidur itu ibadah. Gimana caranya? Niatkan tidur untuk ibadah besok. Nah, kalau ini kan biasanya tidur biar besok kerjanya oke. Mau naik gak makomnya? Mau. Tidur niatkan tahajud. Mau gak? Amal yang paling jarang orang amalkan itu yang dibaca tadi. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam hari meskipun sedikit. Kira-kira, mohon maaf, kita main handphone, samping kita pasangan, kita lagi WA-WAan orang, itu yang pasangan cemburu nggak? Walaupun kita WA teman, bukan WA demen. Cemburu nggak samping kita? Cemburu. Bayangkan, disebutkan di dalam ini permulaannya disebutkan yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfir hal min taib. Allah itu sepertiga malam terakhir turun. Hanya Allah yang tahu maknanya. Cuma kalau orang ahli nur, kajian Nur Muhammad tidak memperdebatkan apa makna turun. Mereka kalau disebut Allah turun, biarin. Kan Allah bukan jasim. Allah bukan benda. Maka jika dia bukan benda, turunnya bukan berpindah dari atas ke bawah. Tapi turunnya adalah keberkahan rahmat bagi alam semesta. Sepertiga malam terakhir Allah datang. Allah datang ketuk-ketuk. Apa kata Allah? Hal min mustaghfirin. Hai yang tidur, adakah yang minta ampun yang tadi berdosa? Apakah malam ini kalian minta ampun? Wahai yang punya hajat, apakah kalian malam ini mau meminta pertolonganku? Tapi
Kita main handphone, nonton bola, ya kan? Giliran jawab WA cepat. Giliran Allah WA kita lelat ya. Itu WA-nya masuk ke handphone gak tuh? Ternyata sebelum smartphone ada itu, di kolbu ini sudah ada alat komunikasi yang canggih. Kalau orang nyebutnya telepati, kalau saya nyebutnya telekalbi. Punya gak Bu? Bapak punya? Telekolbu. Kolbu ini bisa koneksi loh Pak. Ini jamaah ribat nih, pernah suluk 10 hari di Padang. Mereka ini kan suka ngemper terus ngudut. Ada yang gak ngudut ya, yang gak ngudut dibully. Ketika Riyadhah 10 hari i'tikaf, 10 hari terakhir Ramadan, mereka dipisah, kangen, rindu. Duduk depan surau, depan musola kayak gini. Dia bayangin temannya itu yang suluk di surau satu lagi. Ternyata yang di sono juga lagi bayangin dia. Nah ini orang yang salah satunya nih, berdua ini. Masuk itu juga tuh ya. Kok bisa? Kata Imam Najmuddin Kubra ya, dalam kitab Fawatihul Jamal ya, wa Fawaihul Jalal itu kalau salah nama kitabnya. Kapan ruh itu berkunjung? Idza dzakartahu. Jika engkau ingat sosok seseorang yang engkau rindu, yang engkau cinta, engkau kenang, temankah, kekasihkah, mantankah, apalagi. Sebenarnya ruhmu sedang berkunjung. Kalau kita disambut orang dengan sumringah, senang nggak? Kalau ruh dia sambut kita, senangnya bukan main. Jika jauh, ya kirimlah doa. Jika sudah pindah alam, kirimlah Al-Fatihah. Ya, insya Allah sampai itu rindunya. Kan ruh ini tidak menempati tubuh Bapak Ibu. Ruh kita ini hanya diberi suatu rahasia yang menghubungkan dengan jasad. Rahasia itu nanti yang diputus, maka mati namanya. Memutus rahasia itu jika jiwa ini kecantol sama dunia. Dunia itu bisa anak, pasangan, kerjaan, rezeki, duit, apa rumah. Itu yang bikin hati tersita. Kalau pikiran kita selama hidup banyak tersita ke situ, orang matinya susah. Jadi apa yang disebut su'ul khatimah, orang meninggal itu kan dia meninggalkan dunia. Sedangkan badan dia sedang melekat kepada dunia. Jadi melepas itu yang bikin sedih dan sakit. Sakitnya bukan main. Maka Nabi mengatakan innalil mauti sakarat. Bagi maut itu ada sakaratnya, ada mabuknya. Nah inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ya. Bagaimana cara melepas, dan itu lewat mengenal nurnya. Nah, ini kalau dijelaskan lagi masih panjang ya. Nur ini Bapak Ibu kalau masuk ke kolbu terang. Apa kata Ibnu Athaillah? Al-kaunu kulluhu zulmah. Alam semesta itu semuanya gelap. Kecuali yang ada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya kata penyair pembuat penggubah sholawat, baitun fihi Muhammad la yahtaju ila suruji. Rumah yang di dalamnya ada nur Muhammad, tidak memerlukan kepada cahaya lampu pelita. Ini rumah Allah secara zahir, namanya musola atau masjid. Nurnya bukan cahaya itu. Nurnya adalah ada orang zikir di dalam, ada orang sholat di dalam, ada orang itikaf di dalam. Itu yang disebut bercahaya. Yang Nabi katakan, nawwiru buyutakum, hidupkan, nyalakan lampu cahaya rumah-rumahmu dengan baca Quran dan zikir dan sholat. Ini malam ada hadiah sedikit buat kita semua. Hadiah mengenal diri. Bahwa rumah yang sejati bukanlah rumah yang dari semen, dari kayu. Bukan rumah, ini rumah ya dinisbat sebagai rumah Allah, tempat sholat.
Tapi rumah yang sebenarnya kata Imam Ghazali, al-bait al-haqiqi qalbukum sudurukum, qulubukum sudurukum. Rumah sejati itu adalah kolbu kita sendiri. Kalau ada orang sholat di dalam situ, hatinya mikirin dunia, dia disebut sholat nggak? Zahirnya sholat, batinnya tidak. Maka sholat yang sebenarnya ketika ada orang di masjid, di surau dimanapun, dilanggar dimanapun, itu bukan jasad itu sebenarnya yang sholat, tapi kolbu dia yang sedang ingat Allah, itulah kesejatiannya sholat. Namun karena kita masih punya tubuh, wajib ruku dan sujud bernama sholat. Maksudnya apa? Tidaklah manfaat musola ini kalau kolbu kita nggak bercahaya. Ya. Maka nawiru buyutakum. Berilah cahaya, nyalakan cahaya kolbu kamu dengan apa? Dengan kalam-kalam Allah, dengan ilmu. Ya, bitilawatil Quran itu maksudnya dengan ilmu. Wassalah dan ibadah. Ilmu, ibadah. Kata Sayyidina Ali, tidak disebut orang itu berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Ini rumus. Jangan banyak ibadah tapi kurang ilmu. Banyakin ilmu, nanti ibadahnya walaupun sedikit dipandang Allahnya besar. Oleh karenanya ada orang alim tertidur, ada orang jahil 1000 rakaat, lebih afdal orang alim yang tertidur. Wah, ini jadi dalil nih. Ulama nggak usah sholat subuh di masjid, bukan begitu ya? Nggak ada urusan ulama kalau subuh siang nggak apa-apa, nggak, bukan itu maksudnya. Ini bab sholat sunat, bukan sholat wajib. Maksudnya orang alim itu kolbunya sudah makmur dengan ilmu. Dia sudah hidup. Kolbu dia itu baitullah. Maka kata Imam Ghazali tadi apa? Kolbul mu'min baitullah. Kolbu orang itu baitnya Allah. Apa arti bait? Rumah tempat menyebut-nyebut nama Allah.